Hai teman-teman, terima kasih karena udah mau mampir ke channel aku. Hari ini aku bakalan bawain cerita yang ditulis di Wattpad oleh Cilbanana 313 yang berjudul Teror Tukang Santet. Aku nggak tahu cerita ini udah selesai gini aja apa masih berlanjut. Kalau kalian penasaran juga, kalian bisa kunjungi langsung di Wattpad, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Oke, aku akan mulai ke bagian yang pertama dengan judul Melanggar Batas. Sebut saja Pulau Boyan. Boyan adalah pulau kecil yang terletak di Laut Jawa, sekitar lebih dari 100 km di sebelah utara Pulau Jawa. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam wilayah sebuah kabupaten di Jawa Timur. Pulau Boyan hanya memiliki 2 kecamatan. Penduduk aslinya adalah pendatang, di mana sebelumnya pulau ini memang tidak berpenghuni. Mata pencarian utama para penduduk di pulau ini kebanyakan adalah nelayan dan petani. Di sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Timur Boyan, matahari mulai terbenam. Berganti langit berwarna merah temaram yang menyelimuti, menandakan waktu maghrib telah tiba. Para petani di sebuah desa, sebut saja Tandur Timur, berbondong-bondong meninggalkan hamparan sawah yang terbentang luas. Di sebuah jalan setapak di tengah sawah, ada seseorang laki-laki bertubuh sedang memakai topi capil dan sarung yang disampaikan masih berdiri. Pak Jarwo memandangi petakan sawah miliknya. Lalu sebuah tangan menepuk bahu kirinya. "Kenapa, Wo? Kok masih melamun? Kamu gak pulang?" tanya Somad. Dia adalah tetangga Pak Jarwo yang juga seorang petani. Lelaki berusia 50 tahun itu menghela nafas. "Lihat, Mat, sawahku mulai mengalami kekeringan. Pasokan airnya juga kurang. Mau gimana lagi? Musim kemarau memang sudah tiba. Tak hanya kamu, Wo. Pengairan air di sawahku juga tidak begitu bagus. Hasil panennya juga tidak banyak." Jarwo terlihat berpikir sejenak. Tapi, lahan sawah di ujung timur sana selalu subur. Pasokan airnya juga terlihat banyak. Bagaimana kalau kita mengambil air di sana? Somad tersentak mendengar ucapan Jarwo. "Gila kamu. Kamu tahu siapa pemiliknya? Bisa-bisa kita celaka." "Mbah Darso kan?" sahut Jarwo dengan enteng. "Gak bakal ketahuan kalau kita ngambilnya diem-diem. Lagi pula, jarang orang yang mau pergi ke sawah tengah malam. Apalagi Mbah Darso. Dia kan udah tua." "Aku gak mau ikutan, Wo. Saranku urungkan niatmu itu. Belum lagi para Montianak banyak berkeliaran di malam hari," ucap Somad bergidik ngeri. Memang di daerah tersebut, Montianak atau dalam bahasa Indonesianya mati anak atau lebih dikenal dengan kuntilanak, sering menampakkan diri di daerah tersebut. Jarwo mengibaskan tangan. "Aku lebih takut keluargaku mati kelaparan." Tepat tengah malam, lelaki berumur setengah abad itu berjalan melewati jalan setapak, sambil membawa 2 ember kosong yang dipanggul dengan sebilah kayu di bahu. Sedang tangan kanannya memegang lampu minyak sebagai penerangan. Bahkan angin dingin yang berhembus menusuk sela-sela sendi tetap tidak menyurutkan niat Jarwo. Beberapa kali matanya awas mengitari rimbunan pohon-pohon tinggi, berharap tidak bertemu dengan Montianak malam itu. Hanya saja hal itu terlihat mustahil, mengingat aktivitas mistis tersebut sering berlangsung di malam hari.
Sekelebatan kain-kain putih lusuh tampak terbang berseliweran di antara pepohonan disertai suara melengking yang cukup memekakkan telinga. Jarwo tetap berjalan maju, menembus gelapnya malam. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, sampailah ia di sebuah lahan sawah. Di dekatnya tampak sebuah kolam sumber mata air yang cukup luas. Iya, sawah beserta kolam itu milik Mbah Darso. Jarak mata air dan sawah milik Mbah Darso itu tidak begitu jauh, hanya sekitar 100 meter saja. Ia pun mulai mengisi wadah-wadah air dan membawanya menuju lahan miliknya. Setelah bolak-balik dan dirasa menyiram tanaman miliknya sudah cukup, Jarwo memutuskan untuk beristirahat sebentar di duruk milik Mbah Darso sebelum pulang ke rumah. Tanpa disadari, sepasang mata merah menyala tampak mengawasi di balik pepohonan pisang sedari tadi. Di keheningan malam di bawah sinar rembulan yang berwarna sedikit kekuningan, tampak sesosok laki-laki tua duduk di atas kursi kayu depan rumahnya. Rumah kayu itu tidak begitu besar dan terletak cukup jauh dari pemukiman warga. Di sisi barat terdapat ladang yang ditanami macam-macam, seperti pohon pisang, singkong, ubi jalar, dan lain sebagainya. Sedang di sisi timur dan selatan hanya lahan kosong yang ditumbuhi rumput ilalang yang cukup tinggi. Laki-laki tua itu beberapa kali menghisap pelan rokok lintingan di antara bibir keringnya. Mata keriputnya menerawang jauh, menatap rumput-rumput ilalang yang bergoyang karena angin. Lalu sebuah suara berbisik di telinganya. Mbah Darso pun berdecih. Dasar manusia rendah, tidak punya tata krama. Ia pun bangkit, membuang sisa rokok lintingan dan kemudian menginjaknya. Lalu tubuh yang sedikit membungkuk itu berjalan memasuki rumah. Di lain tempat keesokan harinya. Bu, tolong bikinin kopi, pinta Jarwo pada istrinya. Iya Pak, jawab Sri kemudian sambil melangkah kaki menuju dapur. Jarwo yang baru saja pulang dari sawah kemudian duduk bersandar di amben ruang tengah di dalam rumahnya. Sambil mengibas-ngibaskan topi capil yang dipegang karena kegerahan, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras menghantam atap rumah. Jarwo yang terkejut langsung melonjak, keluar dari rumah. Ia pun mengecek sambil mengintip ke atas genteng jerami rumahnya. Namun tidak menemukan apapun. Perasaannya mendadak berubah tidak enak. Bu, kira-kira suara apa ya yang di atap tadi? Tanya Jarwo sedikit khawatir. Dahi Sri berkerut heran. Suara apa, Pak? Loh, masa ibu gak dengar? Suaranya keras loh, Bu. Di atas genteng tadi. Tapi Bapak gak lihat apa-apa. Udahlah Pak, mungkin itu halusinasi. Bapak kecapean kali, ucap istrinya menenangkan. Malam hari Jarwo berkeringat dan resah dalam tidurnya. Ia bermimpi berada di sebuah lahan kuburan yang cukup luas. Tidak ada satu orang pun di sana. Hening dan mencekam. Tampak sebuah pohon beringin besar berdiri tegak di tengah-tengah. Tiba-tiba, Jarwo melihat sosok hitam berdiri di depan pohon beringin tersebut. Awalnya, sosok itu hanya setinggi Jarwo. Namun, ketika ia mulai berjalan, sosok itu berubah menjadi besar dan semakin besar. Cahaya rembulan yang menerangi kini telah tertutup. Kini makhluk hitam itu telah berubah, hingga tingginya kurang lebih 4 meter.
Badannya ditumbuhi rambut hitam dan kasar. Matanya besar, berwarna merah menyala. Tangan panjangnya hampir menyentuh tanah, dengan kuku-kuku tajam. Sedang keempat gigi taring panjangnya mencuat keluar berlawanan arah. Jarwo tak kuasa menahan rasa takut ketika ia menatap makhluk besar tersebut. Ia mulai berjalan mundur dengan tubuh bergetar. Makhluk itu terus menatap Jarwo tajam. Terdengar suara mengeram dari dalam, seolah ia sangat murka pada Jarwo. Jarwo segera berbalik dan berlari dengan kencang menjauhi makhluk tersebut. Hanya saja, sejauh apapun berlari, Jarwo selalu kembali ke arah pohon tersebut. Makhluk itu masih berdiri di sana, dengan seringai mengerikan seolah mengejek tingkah Jarwo. Hingga akhirnya Jarwo sudah tidak mampu berlari lagi. Tenaganya benar-benar terkuras habis. Lelahnya benar-benar nyata. Tanpa disadari, ternyata makhluk itu sudah berdiri lagi di hadapannya. Dengan mudahnya makhluk itu mengangkat Jarwo dengan menarik kedua tangannya. Ternyata tangan Jarwo dimasukkan ke dalam mulutnya. Makhluk itu melahap kedua tangan Jarwo perlahan, seolah sedang mengunyah tulang-tulang muda. Keratak, keratak, keratak. Jarwo histeris. Entah sudah berapa banyak darah mengucur keluar dari tangannya, yang sudah mulai hancur secara perlahan. Ampun, ampun, sakit! Potongan daging dan kulit tangan Jarwo berjatuhan di atas tanah. Makhluk itu tetap mengunyah Jarwo, yang seakan-akan adalah santapannya. Jarwo menangis. Ia sudah tidak dapat menahan rasa sakitnya lagi. Hingga akhirnya ia mendengar suara yang sangat familiar di telinganya. Pak, Pak, bangun Pak, bangun, Pak. Sri mengguncang-guncangkan tubuh suaminya yang sedang mengigau. Tak beberapa lama Jarwo terbangun dengan peluh di sekujur tubuhnya. Pak, Bapak nggak apa-apa? Tanya Sri yang terlihat sangat khawatir. Jarwo menatap Sri dengan nafas ngos-ngosan. Saya mimpi buruk, Bu. Istighfar, Pak, istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Saya ambil minum ya, Pak. Bapak tenang. Kemudian Jarwo mengangguk dengan pelan. Tak lama setelah Sri meninggalkannya ke dapur, Jarwo merasakan rasa tak nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terasa panas, seolah-olah sedang direbus di atas perapian. Saking panasnya, Jarwo sampai melepas kaos putih lusuh yang dikenakannya, melemparkannya ke atas tanah. Disusul dengan tangan yang tiba-tiba terasa sangat gatal. Awalnya hanya telapak tangan, lalu rasa gatal itu menjalar hingga ujung lengannya. Jarwo pun mulai menggaruk-garuk kedua tangannya secara bergantian. Bu! Bu! Namun tak ada jawaban. Seolah Sri tidak mendengarkan suara tersebut. Ini kenapa tanganku jadi gatal begini? Keluhnya. Rasa gatal yang teramat itu hanya terasa di tangan saja. Sedangkan tubuhnya tidak merasakan apapun, kecuali rasa panas. Saking gatalnya, tanpa sadar Jarwo menggaruk tangannya hingga berdarah. Meski darah mulai bercucuran, hal itu tidak meredakan rasa gatalnya sama sekali. Jarwo pun semakin kalap menggaruk. Tak terasa kulit dan daging terkelupas sedikit demi sedikit dan menempel di kuku-kukunya. Matanya menyalang melihat kuku-kukunya sambil terus menggaruk. Astagfirullah, Pak! Sri berteriak histeris. Gatal, Bu, gatal! Sri mencegah tangan Jarwo yang terus menggaruk, namun gagal.
Sampai-sampai ia mendorong istrinya sendiri hingga terjatuh ke tanah. "Jangan digaruk lagi, Pak, jangan," pinta Sri setengah memohon. Namun Jarwo tidak menggubrisnya. Tiba-tiba Jarwo merasa mual. Seolah-olah sesuatu tengah memberontak keluar dari mulutnya. Tak lama kemudian Jarwo muntah darah. Darahnya berwarna merah kehitaman. Sri yang melihat itu semakin histeris. Tiba-tiba Jarwo terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Matanya terbelalak, hingga kornea matanya hampir menghilang dan seutuhnya menjadi warna putih. Sri pun segera bangun dan keluar meminta pertolongan. Ketika Sri kembali bersama warga, terlambat. Semuanya sudah terlambat. Jarwo ditemukan tewas dalam keadaan mata terbelalak dan mulut menganga. Tangan Jarwo yang tadinya berdarah berubah menjadi luka borok bernanah yang mengeluarkan bau tak sedap. Kedua tangannya hampir hancur dengan luka-luka garukan yang sudah menganga. Sri yang histeris tak kuasa menahan diri jatuh hingga pingsan. Oke guys, part 1 udah selesai. Tunggu terus kelanjutan ceritanya. Aku udah baca sebagian. Cerita ini bukan kayak yang berlanjut, jadi ceritanya Jarwo terus Jarwo keluarganya Jarwo, enggak. Jadi nanti ada banyak tokoh-tokoh lain. Part 2-nya aku kasih bocoran, judulnya Wewe Gombel. Jadi tetap tungguin kelanjutan ceritanya. See you next time.